Aksi pengejaran pelaku curanmor ini terjadi di ruas jalan desa Kabupaten Bangka Tengah. Petugas akhirnya dapat menyalip mobil pelaku dan memaksanya berhenti. Pelaku yang tidak bisa berkutik lagi akhirnya cuma bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Dari pengembangan selanjutnya, polisi menangkap 1 pelaku lainnya. Selain menangkap 2 pelaku utama curanmor, polisi mengamankan 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Komplotan ini telah beraksi di 22 TKP dengan mengincar motor milik korban yang sedang kerja di kebun atau bekerja di tambak. Tim gabungan juga mengamankan 1 pelaku dengan inisial HS atau Herman, umur 48 tahun yang diduga adalah komplotannya. Berdasarkan keterangan dari pelaku, ia bersama komplotannya telah melakukan pencurian di 22 TKP. Termasuk 2 TKP yang berada di Sumatera Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang pria terekam kamera CCTV menenteng senjata tajam di Jalan Pembangunan 1, Koja, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Pria berinisial RW asal NTT kemudian menyerang seorang wanita yang tengah melintas. Akibat serangan ini, korban mengalami luka bacok di bagian punggung. Beruntung, korban berhasil kabur dari kejaran pelaku. Warga yang mengetahui kejadian itu berupaya menangkap pelaku namun gagal. Pelaku malah menyerang balik warga dengan membabi buta dan melukai 3 orang warga. Pelaku kemudian bersembunyi di sebuah rumah kos di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Kapolsek Koja, Muhammad Syahroni, tersangka telah menganiaya 4 warga termasuk anak di bawah umur, mengaku kesal karena saat menjemput kekasihnya dilempari batu oleh seseorang hingga mengenai motornya. Tersangka yang diketahui masuk dalam DPO karena telah melakukan pembunuhan petugas keamanan di kawasan Cikarang, kemudian pulang mengambil senjata tajam dan menyerang warga yang berada di lokasi. Pelaku kesal dengan warga di sekitar TKP karena pada saat kejadian pelaku yang saat ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka ini mau menjemput pacarnya di sekitar TKP, namun pelaku mendapat perlakuan dilempar motornya sehingga pelaku kesal pulang mengambil sajam yang saat ini ada di hadapan kita di kos-kosannya dan balik lagi dan melakukan tindakan. Tersangka akan dikenakan undang-undang darurat serta penganiayaan dengan ancaman hukuman 13 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menodongkan senjata mainan ke kasir agen bank di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, rekaman CCTV seorang pria menodongkan senjata mainan ke kasir agen bank di Palangkaraya, Kalimantan Tengah viral di media sosial. Namun aksi pelaku untuk mengambil uang di kasir gagal setelah teman korban berteriak meminta tolong sehingga menarik perhatian warga sekitar. Seperti inilah aksi nekat seorang pria merampok agen BRI Link di Jalan Temanggung Tilung, Palangkaraya yang terekam CCTV. Pelaku menodongkan senjata kepada kasir yang sedang menghitung uang. Korban sempat terkejut, akan tetapi segera mengamankan uang ke dalam laci karena mengetahui senjata yang ditodongkan pelaku adalah senjata mainan. Rekan korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak meminta tolong. Pelaku yang panik segera kabur menggunakan sepeda motor miliknya. Awalnya orangnya datang, terus tuh dia pura-pura transaksi kayak gitu kan. Dia tuh kayak nasabah
apa, tapi sebenarnya dia tuh sudah memperhatikan sekitarnya gitu, dari orang yang transaksinya besar-besar gitu kan. Terus tuh dia nodongkan pistolnya tuh ke dalam, disuruhnya serahkan uang, tapi ternyata pistolnya tuh mainan gitu. Buat nakut-nakutin dia. Terus waktu teman kami teriak tuh, orangnya langsung kabur, gak sempat ditangkap. Walau rekaman CCTV viral di media sosial, tetapi kasus penodongan dengan menggunakan senjata mainan ini belum dilaporkan kepada pihak berwajib. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, bermodus ingin mengambil pakaian usai di laundry, seorang pria berhasil menggasak telepon genggam milik karyawan laundry di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara seorang pria diamankan warga setelah kepergok masuk ke dalam sebuah bangunan dan mencuri telepon genggam milik salah satu karyawan. Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencuri melancarkan aksinya di sebuah tempat usaha laundry di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor ini saling membagi tugas. 1 orang yang menunggu di motor, sedangkan 1 pelaku lainnya masuk ke dalam toko untuk melancarkan aksinya. Menurut korban, pelaku sebelumnya sempat mondar-mandir masuk ke dalam sebanyak 3 kali. Namun korban tak mendengar kedatangannya. Ketika keempat kalinya memanggil, korban langsung menghampiri pelaku dan menanyakan kedatangannya. Pelaku berdalih menanyakan pakaian yang tengah di laundry. Saat korban yang lagi mencari pakaian, kemudian pelaku langsung mengambil telepon genggam yang berada di lantai dan kabur melarikan diri. Dia datang ke sini udah 3 kali masuk, terus habis gitu dia keluar lagi dengan keadaan saya masih nonton TikTok di HP saya. Kemudian dia bangunin saya paksa, habis itu dia menanyakan laundryan tersebut dengan nama yang kurang jelas saya dengar, lalu dia mengambil HP saya terus keluar. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan korban berniat untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang terkait dan berharap pelaku segera tertangkap. Inilah R, pelaku pencurian telepon genggam yang hanya bisa pasrah saat diaman usai melakukan aksinya di Jalan Komodor Halim, Makassar, Jakarta Timur. Pelaku nekat melakukan aksi pencurian lantaran membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Aksi pencurian ini dipergoki korban yang sedang tertidur. Korban sempat merasakan ada yang menarik telepon genggamnya. Terbangun dan terkejut melihat pelaku yang merupakan orang asing di hadapannya. Korban melihat telepon genggam yang hilang, langsung mengejar para pelaku bersama warga. Baru aja dicas HP-nya, baru ditaruh semenit ada yang narik kabelnya itu. Karena saya teman saya, taunya nyuri, saya kejar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, warga yang kesal dengan aksi pelaku langsung membawa pelaku ke Polsek Makassar bersama korban dan barang bukti telepon genggam. Sebuah toko penjual jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Teluk Naga, Kota Tangerang dirampok seorang pria bersenjata tajam. Dalam aksinya pelaku menggasak 18 unit jam tangan mewah senilai 14 miliar rupiah. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Kamera CCTV ini merekam detik-detik perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi seorang diri terlebih dahulu melumpuhkan 3 pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah dengan todongan senjata tajam. Setelah memasukkan 3 korban ke sebuah ruangan, pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai 2. Di lantai 2, pelaku kembali melumpuhkan seorang wanita penjaga toko dengan todongan senjata tajam. Korban diseret dan diminta membuka etalasi jam tangan mewah, sementara kedua tangannya diikat pelaku. Setelah menguasai keadaan, pelaku menguras sedikitnya 18 unit jam tangan yang ditaksir seharga 14 miliar rupiah. 3 hari kemudian, pelaku yang diketahui berinisial HK ditangkap di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat. Dari dalam kamar hotel, petugas mengamankan barang bukti beberapa jam tangan mewah hasil kejahatan. Taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah. Karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek yang diduga diambil.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangmati, iNews melaporkan. Taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat. Komplotan mencuri tiang besi internet dibekuk Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat melakukan aksinya di Jalan Raya Terusan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Dalam aksinya, komplotan ini menyamar sebagai petugas PLN, lengkap dengan helm dan rompi. Tim Resmob Polres Mojokerto menangkap 4 orang yang sedang melakukan aksinya mencuri tiang besi internet di Jalan Raya Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Para pelaku yang menyembunyikan tiang besi di tanggul sungai diminta mengambil tiang besi yang telah dirobohkan. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Keempat komplotan ini adalah AZ, SM, BG, dan AL. Dalam aksinya, para pelaku menyamar sebagai petugas PLN lengkap dengan helm dan rompi orange. Mereka membawa linggis besar merusak beton penyangga dan membawa tiang besi dinaikkan ke kendaraan. Pura-pura memakai baju ini seolah-olah petugas PLN. Jadi mereka modus operandinya seolah-olah petugas PLN, kemudian mengambil dengan memakai helm ini juga empat-empatnya, kemudian mengambil dan mencari sasaran di wilayah hukum Mojokerto Kota. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya di beberapa tempat seperti Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan. Barang bukti dijual ke pengepul di Surabaya dengan harga per kilonya Rp7.500. Sebanyak 10 tiang besi internet berhasil disita petugas. Lewat. Oh, jadi dia lewat kemudian mencari sasaran yang ada kamu curi. Ya. Kau milih yang di mana, Mas? Kau milih yang di mana, Mas? Secara acak atau memang saudara sasaran? Cara aja lah. Secara acak. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Razia juru parkir liar kembali digelar di kawasan Cengkareng dan Kembangan, Jakarta Barat. Seorang juru parkir liar berhasil kabur dengan mendorong motornya demi menghindari razia. Guna menertibkan jalan, razia parkir liar dilakukan oleh petugas gabungan Dishub, Satpol PP, dan TNI Polri. Kali ini, petugas menyasar di 2 kecamatan Jakarta Barat, yakni Cengkareng dan Kembangan. Mengetahui kedatangan petugas, seorang juru parkir liar yang berada di minimarket bergegas kabur. Bahkan ia rela mendorong motornya untuk menghindari razia lantaran mesin motor yang tidak kunjung menyala. Meski 1 orang juru parkir liar lolos, pas berhasil mengamankan 11 juru parkir liar dari pertokoan dan minimarket. 11 juru parkir liar ini dilakukan pendataan dan surat pernyataan untuk tidak lagi menjadi juru parkir liar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebanyak 8 kendaraan roda 4 terbakar di area lahan parkir Satpas Simpolda Metro Jaya di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran terjadi, namun api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Inilah rekaman video milik warga, tampak terlihat kobaran api disertai asap tebal menghanguskan 8 unit kendaraan roda 4 yang terparkir di area parkir Satpas Sim dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api dengan menggunakan cairan foam. Menurut Ketua RT sempat belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran 8 mobil ini. Namun 1 dari 8 kendaraan yang terbakar, salah satunya merupakan kendaraan Dinas Operasional Kepolisian Pengamanan Objek Vital. Nah, jadi yang terbakar mobil yang ditaruh di parkir itu mobil dari kepolisian. Sepengetahuan Pak RT itu mobil dari Laka atau dari mana, dan juga sebagian mobil yang rusak mobil dinas dari kepolisian. Nah, ditaruh untuk di lokasi Satpas Sim.
Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini setelah menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kerap melakukan transaksi dan pesta narkoba di sebuah rumah. 2 orang bandar dan kurir narkoba digerebek tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Saat hendak ditangkap, para tersangka sempat memberikan perlawanan. Dalam penggerebekan ini, 5 paket sedang sabu, alat hisap serta timbangan digital diamankan dari para pelaku. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah di kawasan Kurau Pagang yang disinyalir tempat transaksi dan pesta narkoba. Karena melawan, petugas terpaksa bergulat dengan kedua tersangka yang berada di dalam kamar. Kedua orang itu diduga merupakan bandar dan kurir narkoba yang sudah lama menjadi target operasi. Selain melawan petugas, para pelaku juga berupaya membuang barang bukti yang berada di kantong celana, namun dapat digagalkan petugas. Setelah melakukan penggeledahan, petugas mendapati 5 paket sedang sabu-sabu siap edar beserta alat hisap, timbangan digital yang disimpan di dalam kotak kacamata. Bersama barang bukti, kedua tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Penangkapan bandar dan kurir narkoba ini berdasarkan laporan warga yang resah dengan aktivitas kedua pelaku yang kerap melakukan transaksi dan pesta narkoba di rumah secara terang-terangan. Setelah informasi A1, langsung dilakukan penggerebekan, dilakukan penggeledahan, diamankan 2 orang pelaku laki-laki dewasa dengan barang bukti, alat hisap sabu dan sabu serta timbangan digital yang ada di kamar pelaku sendiri. Dan juga ada di sana kita amankan senjata tajam di kamar pelaku yang pada saat itu tuh digunakan oleh pelaku mungkin untuk memberikan perlawanan, tetapi bisa diamankan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Satu pelaku pencurian hewan ternak milik warga akhirnya berhasil diringkus petugas kepolisian Polsek Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Modus pelaku dengan mengincar kambing yang sedang mencari makan, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah kerap kali beraksi, pelaku pencurian hewan ternak ini akhirnya berhasil diringkus polisi. Pelaku bernama Januar ditangkap setelah petugas melakukan pengintaian. Ulah pelaku sangat meresahkan warga karena banyak ternak kambing milik warga yang hilang dicuri. Modus pelaku mencuri kambing dengan cara memasukkannya ke dalam karung. Tersangka mengaku baru 5 kali mencuri ternak kambing bersama seorang rekannya. Kambing hasil curian kemudian dijual kepada seorang penadah. Dan modus operandinya ketika ia melihat hewan yang sedang mencari makan atau merumput, kemudian ia bersama rekannya mengambil hewan tersebut atau menangkap hewan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu dinaikkan dengan sepeda motor. Akibat perbuatannya, Januar dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Kasus pengoplosan beras Bulog di Tarakan Tegah, Kalimantan Utara berhasil dibongkar Satreskrim Polres Tarakan. Modus pelaku mencampur beras Bulog dan beras biasa serta mengganti kemasannya hingga meraup untung ratusan juta rupiah. Dari hasil rekaman kamera CCTV di gudang milik pelaku pengoplosan beras, nampak beberapa pegawai sedang mengoplos atau mencampur beras. Beras yang dioplos pelaku merupakan beras Bulog yang seharusnya dijual ke konsumen dengan harga sesuai eceran tertinggi. Kasus pengoplosan beras ini dapat terungkap atas laporan masyarakat yang mencurigai sebuah gudang di kawasan Beringin, Selumit Pantai, Tarakan kerap dijadikan tempat mencampur beras. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya mendapati beberapa pegawai gudang sedang mengoplos beras, hingga akhirnya seorang pelaku yang juga pemilik gudang diamankan. Modus pelaku mencampur beras Bulog dan beras biasa, kemudian mengganti kemasannya dengan berbagai merek dan takaran.
Pelaku mengaku sudah setahun ini menjalankan aksinya dengan total keuntungan yang didapat mencapai ratusan juta rupiah. Aku berinisial HS ini mengakui bahwa beras-beras yang dia perjualbelikan adalah merupakan beras oplosan dari beras Bulog, beras subsidi dari Bulog. Kemudian modusnya adalah ia memperkerjakan beberapa orang, kemudian ia menyuruh untuk mencampurkan beras Bulog subsidi yang berkarung putih, kemudian dicampurkan ke beras yang berkarung warna pink. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, ratusan karung beras untuk kemasan ulang, uang belasan juta rupiah, serta alat timbang dan mesin jahit karung. Atas perbuatannya, pelaku dikenai pasal tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Seorang pelaku penipuan gas LPG di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang sempat kabur, akhirnya berhasil ditangkap petugas. Pelaku ditangkap di persembunyiannya dengan barang bukti senjata tajam. Tim Resmo Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana penipuan gas LPG yang selama ini meresahkan warga. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah wisma di Jalan Menteng, Palangkaraya. Pelaku ditangkap dengan barang bukti sebilah senjata tajam jenis celurit. Sebelumnya, pelaku dan korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga melakukan kesepakatan terkait pengadaan gas LPG 3 kg. Korban telah memberikan sejumlah uang kepada pelaku, namun gas LPG yang dijanjikan tak kunjung tiba, hingga akhirnya korban mengetahui keberadaan pelaku dan meminta uangnya kembali. Pelaku sempat berusaha melarikan diri setelah diteriaki penipu dan melawan korban dengan sebilah celurit. Pelaku sempat berusaha melarikan diri setelah diteriaki penipu dan melawan korban dengan sebilah celurit, namun dipukul warga dengan helm. Karena banyak masyarakat yang datang, diteriaki penipu terlapor berusaha melarikan diri. Nah, di saat bersamaan juga terlapor itu ada membawa celurit, senjata tajam jenis celurit. Kemudian beberapa warga mencoba mengamankan terlapor dengan mengayunkan celurit itu kepada warga di sekitar sehingga tidak bisa diamankan warga, terlapornya lari. Pelaku yang sudah beberapa kali melakukan penipuan tabung gas LPG ini kini ditahan dan dijerat Undang-Undang Darurat tentang Senjata Tajam dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Warga Kota Medan, Sumatera Utara dibuat heboh dengan viral video seseorang diduga juru parkir bermain judi slot online. Yang membuat warga heboh lantaran juru parkir tersebut menggunakan mesin pembayaran e-parking untuk bermain judi online. Inilah video viral yang membuat heboh warga Kota Medan. Seseorang yang diduga juru parkir bermain judi slot dengan menggunakan mesin e-parking. Dinas Perhubungan Kota Medan yang mengetahui video viral tersebut langsung melakukan penelusuran dan menemukan lokasi rekaman video berada di depan minimarket di Jalan Tengku Cikditiro. Ternyata mesin e-parking dipinjamkan oleh juru parkir kepada rekannya untuk bermain judi online. Nah, setelah kami menelusuri ke lapangan bahwasanya jukir tersebut meminjamkan alat e-parking itu ke oknum yang ada di lokasi. Jadi mungkin itu temannya, sehingga kami melakukan penindakan kepada jukir tersebut agar tidak meminjamkan kembali alat e-parking itu. Dinas Perhubungan Kota Medan sudah menegur pihak vendor yang menaungi e-parking, sedangkan juru parkir telah diberhentikan karena lalai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rifat Nasution, iNews melaporkan. Selain motif ekonomi, sakit hati karena diberhentikan sebagai petugas Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi motif lain dari upaya pengancaman dan pemerasan selebgram Ria Ricis. Dokumen pribadi milik Ria Ricis diperoleh tersangka AP dari HP bekas yang diberikan untuk menunjang pekerjaan dan rekaman CCTV rumah.
Sosok AP, tersangka pengancaman dan pemerasan terhadap selebgram Ria Yunita alias Ria Ricis mulai dikuak petugas kepolisian. Pria berusia 29 tahun ini diketahui mantan pegawai yang bekerja sebagai satpam di rumah Ria Ricis yang diberhentikan 2 tahun lalu. Dokumen pribadi milik Ria Ricis diperoleh tersangka dari telepon genggam bekas yang diberikan untuk menunjang pekerjaan. Di dalam telepon genggam yang diberikan kepada tersangka tersebut, masih terdapat foto dan video Ria Ricis yang belum dihapus. Selain dari telepon genggam, dokumen pribadi yang digunakan sebagai alat untuk mengancam dan memeras juga diperoleh tersangka dari rekaman kamera pengawas atau CCTV rumah. Selain motif ekonomi, sakit hati karena diberhentikan sebagai satpam, menjadi motif lain tersangka mengancam dan memeras Ria Ricis sebesar 300 juta rupiah. Pelaku ini benar adalah mantan security atau satpam di rumahnya korban. Dari mana dia mengambil dokumen pribadi ini? Dari CCTV. Dia sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya sebagai satpam. Bergabung juga dengan kebutuhan ekonomi, makanya sampai menyebut angka yang cukup besar ya, 300 juta. Sebelumnya Ria Ricis menerima ancaman foto dan video pribadinya akan disebar ke media sosial jika tidak menyerahkan uang sebesar 300 juta rupiah. Setelah melapor ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juni lalu, tersangka AP kemudian ditangkap di kediamannya di Cipayung, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka terancam 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. PKB membuka opsi bagi Kaisang Pangarep sebagai bakal calon wakil gubernur berpasangan dengan Anies Baswedan. Opsi membuka pintu bagi Kaisang Pangarep untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jakarta berpasangan dengan bakal calon gubernur Anies Baswedan disampaikan Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiullah Ilyas di Jakarta. Bahkan Hasbiullah mengaku DPW PKB Jakarta telah melakukan komunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk menduetkan Anies dengan Kaisang. DPW PKB Jakarta telah secara resmi mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, tersebar tuh di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan. Kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Menanggapi usulan DPW PKB Jakarta tersebut, Kaisang Pangarep yang ditemui di markas PSI di Jakarta mengaku tidak mempermasalahkan dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Kaisang mengakui nama Anies Baswedan masih tertinggi dalam beberapa survei di Jakarta. Enggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Namun sejauh ini PSI belum menentukan untuk mengusung putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut dalam Pilkada Jakarta maupun di daerah lain. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2024 telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu malam. Event tahunan ini digelar untuk menyambut HUT Kota Jakarta yang ke-497. Pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2024 ini telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan terlihat antusiasme para pengunjung ini sudah mulai terlihat di Jakarta Fair tahun ini di hari pertama pembukaan. Dan untuk Jakarta Fair tahun ini akan berlangsung mulai dari 12 Juni hingga 14 Juli mendatang. Itu artinya selama 33 hari ke depan para pengunjung ini akan dimanjakan oleh beragam produk
ataupun juga pameran yang sudah tersedia di Jakarta Fair tahun ini. Dan untuk tahun ini Jakarta Fair ini mengusung tema mendorong pertumbuhan maksud kami ekonomi nasional bersaing di pasar dunia, yang mana akan ada lebih dari 2.500 tenan yang sudah tergabung di Jakarta Fair ini, dan ada 1.500 lebih stand yang akan memamerkan beragam produk unggulannya mulai dari otomotif, kemudian juga fashion, serta kuliner. Dan yang paling ditunggu memang dari event tahunan ini yakni konser musik, di mana nantinya akan ada ratusan band ataupun musisi ternama Indonesia yang akan menghibur ataupun tampil untuk menghibur para pengunjung di Jakarta Fair. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin datang, bisa langsung datang ke G-Expo Kemayoran ini mulai dari Senin sampai Jumat, yang dimulai dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 10 malam. Dan untuk di akhir pekan, yakni di hari Sabtu dan Minggu, ini mulai buka pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Dan untuk tiket bisa dibeli secara online maupun juga langsung di tempat mulai dari Rp40.000. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Wildan Aulia Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, jemaah calon haji memanfaatkan waktu di Mekah dengan beribadah di Masjidil Haram. Bahkan dari puncak Clock Tower, terpantau ratusan ribu jemaah meluber hingga keluar Masjidil Haram. Berikut laporan Lukman Hanafi dari Menara Jam di Mekah, Arab Saudi. Ya, pemirsa, saat ini jamaah calon haji di Masjidil Haram sangat penuh sekali jelang puncak haji. Para calon haji ini mereka bertawaf memenuhi Masjidil Haram sehingga sangat padat baik di dalam maupun di luar Masjidil Haram. Diperkirakan sekitar 1.350.000 calon haji sudah berkumpul di sini, dan mereka sekarang sedang memanfaatkan waktu untuk bertawaf, beribadah di dekat Ka'bah dan di Masjidil Haram, karena beberapa hari lagi nanti tanggal 15 akan bergeser ke Arafah untuk mengikuti melanjutkan puncak haji di tahun 2024 ini. Pemirsa, tentu haji tahun ini memang berbeda dengan tahun yang lalu, karena tahun ini selain harus ada dokumen lengkap dan visa juga lengkap, visa haji tentunya, tapi tahun ini diberlakukan wajib dengan smart card atau kartu pintar. Bagi jamaah haji yang tidak memiliki kartu pintar, maka mereka jika kena razia maka akan tidak diizinkan untuk berhaji, dan mereka akan dipulangkan dengan tiket yang dibeli sendiri. Ini adalah gambaran bagaimana padatnya suasana saat ini di Masjidil Haram, sehingga untuk mengurangi atau mencegah hal yang tidak diinginkan, pemerintah Arab Saudi pun memperketat pengamanan. Bahkan pengamanan kali melibatkan sekitar 14.000 aparat gabungan dari tentara dan polisi Arab Saudi, juga 8.000 relawan yang mereka kemarin sudah melakukan parade atau menggelar parade sebagai langkah awal untuk pengamanan prosesi haji di tahun 2024 ini. Dari Menara Jam di Mekah, Arab Saudi, Lukman Hanafi melaporkan. Jelang puncak ibadah haji, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari banyak negara sudah berada di Mekah, Arab Saudi. Para jemaah melakukan tawaf dengan mengenakan baju ihram. Lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari berbagai negara telah berada di Mekah, Arab Saudi pada hari Selasa waktu setempat untuk melaksanakan ibadah haji.
Jemaah memadati Masjidil Haram di Mekah melakukan tawaf, yakni ritual berjalan 7 kali mengelilingi Ka'bah dengan mengenakan baju ihram. Suhu udara di Mekah, Arab Saudi saat ini mencapai 42 derajat Celcius. Ratusan ribu warga Saudi serta orang lain yang tinggal di Arab Saudi juga akan bergabung dengan mereka ketika puncak ibadah haji resmi dimulai pada hari Jumat esok. Para pejabat Saudi memperkirakan jumlah jemaah tahun 2024 ini akan melebihi angka tahun 2023 ketika lebih dari 1,8 juta orang menunaikan ibadah haji. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Hasilah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Thank you.